Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu kisah besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran untuk seluruh umat manusia. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang diutus kepada kaumnya yang telah lama hidup dalam kesesatan. Mereka meninggalkan ajaran tauhid, mereka menyembah berhala, mereka berbuat maksiat dan mereka menolak kebenaran. Dengan penuh kesabaran Nabi Nuh mengajak kaumnya kembali kepada jalan Allah. Beliau menyeru agar mereka hanya menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan sesembahan selain Dia. Nabi Nuh tidak hanya berdakwah sebentar. Beliau berjuang siang dan malam, tahun demi tahun hingga berabad-abad lamanya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14, disebutkan bahwa Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Beliau menyeru dengan lemah lembut, terkadang dengan suara lantang, terkadang dengan nasihat pribadi, namun kaumnya tetap menolak. Hanya sedikit sekali yang beriman, sedangkan mayoritas tetap dalam kekafiran. Kaum Nabi Nuh bahkan mulai mengejek beliau. Mereka berkata bahwa ajaran yang dibawa Nuh tidak masuk akal. Mereka menuduh beliau hanyalah manusia biasa yang sama dengan mereka. Mereka menghina para pengikut Nabi Nuh karena berasal dari kalangan orang-orang miskin. Ejekan demi ejekan semakin keras, hingga akhirnya Allah memberikan keputusan. Allah memerintahkan Nabi Nuh agar tidak lagi bersedih, karena mereka tidak akan beriman. Pada saat itulah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Firman Allah dalam surah Hud ayat 37, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Ayat ini menunjukkan bahwa kapal Nabi Nuh bukan hasil pemikiran manusia, bukan rancangan insinyur, dan bukan pula tradisi pembuatan perahu. Kapal itu adalah rancangan langsung dari Allah. Allah menjadi arsiteknya, sementara Nabi Nuh melaksanakan perintah dengan penuh ketaatan. Allah memberikan petunjuk ukuran, bentuk, serta cara membuatnya, agar kapal itu mampu menahan banjir besar yang akan melanda bumi. Riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kapal tersebut berukuran sangat besar. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Jika satu hasta diperkirakan sepanjang 45 cm, maka kapal itu panjangnya lebih dari 130 meter, dengan lebar lebih dari 20 meter, dan tinggi sekitar 14 meter. Ukuran ini menjadikan kapal Nabi Nuh sebesar bangunan raksasa pada masanya, sesuatu yang mustahil dipikirkan oleh manusia biasa kala itu. Bahan kapal dibuat dari kayu yang kuat, sebagian riwayat mengatakan kayu jati, lalu disambung dengan paku dari besi. Bagian luar kapal dilapisi dengan ter atau resin sehingga air tidak dapat merembes masuk. Desain ini menunjukkan keagungan ilmu Allah yang melampaui pengetahuan manusia. Kapal itu dirancang untuk menjadi benteng penyelamat ketika air bah menutupi bumi. Kapal Nabi Nuh juga dibuat bertingkat. Dalam sebagian tafsir dijelaskan bahwa kapal itu memiliki 3 lantai. Tingkat bawah diisi dengan binatang liar, tingkat tengah ditempati oleh hewan ternak, dan tingkat atas dihuni oleh manusia. Dengan pembagian ini, seluruh makhluk bisa tinggal bersama tanpa saling mengganggu. Hewan buas tidak bercampur dengan hewan jinak, dan manusia dapat beribadah dengan tenang. Namun proses pembangunan kapal itu tidak mudah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangunnya di daratan yang jauh dari laut. Setiap hari kaumnya melihat Nabi Nuh memotong kayu, menyusun papan, dan merangkai bagian kapal. Mereka pun semakin keras mengejek beliau. Mereka berkata dengan nada hinaan, "Hai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu? Engkau membangun kapal di tanah kering. Untuk apa semua ini? Apakah engkau ingin berlayar di padang pasir?" Mereka menertawakan Nabi Nuh dengan penuh kesombongan. Ejekan itu tidak sekali 2 kali tetapi terus-menerus. Setiap kali Nabi Nuh melewati mereka, mereka menghina. Setiap kali mereka melewati Nabi Nuh, mereka juga mengejek. Namun Nabi Nuh tetap sabar. Beliau tidak membalas hinaan itu. Beliau tahu bahwa yang beliau lakukan adalah perintah langsung dari Allah. Maka tidak ada keraguan dalam hatinya. Pembuatan kapal itu berlangsung dalam waktu lama. Siang dan malam Nabi Nuh bekerja dengan penuh kesungguhan. Beliau mengerjakan sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Setiap papan kayu, setiap sambungan, dan setiap lapisan, semuanya sesuai bimbingan Allah. Kaumnya tidak menyadari bahwa ejekan mereka akan segera berganti menjadi penyesalan. Dengan berdirinya kapal itu, Allah menunjukkan tanda kuasanya. Kapal itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan sebuah simbol iman dan ketaatan. Kapal itu adalah jawaban atas doa panjang Nabi Nuh, doa seorang nabi yang tidak pernah lelah menyeru umatnya, doa seorang hamba yang sabar menghadapi penolakan,
doa seorang manusia yang hanya berharap kepada pertolongan Tuhannya. Kapal Nabi Nuh akhirnya berdiri megah. Bahtera itu menjulang besar di tengah daratan. Bagi orang beriman, kapal itu adalah bukti janji Allah. Tetapi bagi orang kafir, kapal itu hanya bahan tertawaan. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Apakah engkau membangun kapal untuk berlayar di tanah kering, wahai Nuh?" Mereka tidak mengetahui bahwa azab Allah sudah dekat. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk menaikkan makhluk yang akan diselamatkan. Dalam surah Hud ayat 40 disebutkan, "Hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap jenis, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, serta orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersamanya kecuali sedikit." Ayat ini menjelaskan siapa yang berhak selamat. Pertama, Nabi Nuh membawa setiap jenis makhluk berpasangan, jantan dan betina. Kedua, beliau membawa keluarganya, tetapi dikecualikan orang yang telah ditetapkan Allah tidak akan beriman. Ketiga, beliau membawa orang-orang beriman meski jumlah mereka sangat sedikit. Di antara keluarga Nabi Nuh ada anak yang menolak. Allah ceritakan dalam surah Hud ayat 42 dan 43. Kapal itu mulai berlayar di tengah gelombang besar. Nuh memanggil anaknya dengan penuh kasih. "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun sang anak menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung, ia akan melindungiku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini dari azab Allah kecuali orang yang dirahmatinya." Lalu datanglah gelombang yang besar memisahkan mereka, dan anak itu termasuk yang tenggelam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat utama keselamatan. Hubungan darah tidak bisa menjadi alasan keselamatan jika seseorang menolak iman. Nabi Nuh adalah ayah yang penuh kasih, namun beliau tidak mampu menyelamatkan anaknya dari keputusan Allah. Ketika perintah Allah datang, bumi memuntahkan mata air dari dalam tanah, dan langit menurunkan hujan deras tiada henti. Kedua sumber air itu bertemu, air meluap menutupi daratan. Firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 11 hingga 12. "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras, dan kami pancarkan dari bumi mata air, sehingga bertemulah air-air itu untuk suatu ketetapan yang telah ditentukan. Gelombang air menjulang tinggi seperti gunung. Kapal Nabi Nuh berlayar di atasnya dengan perlindungan Allah. Bahtera itu menjadi satu-satunya tempat yang aman. Di luar kapal semua makhluk yang ingkar binasa. Orang-orang yang dahulu mengejek Nabi Nuh tenggelam satu persatu. Mereka tidak lagi bisa menertawakan. Mereka berlari, mereka bersembunyi, mereka mencari tempat tinggi, namun semua sia-sia. Tidak ada benteng yang mampu melawan azab Allah. Inilah kebenaran yang telah Nabi Nuh sampaikan berulang kali, tetapi mereka menolak. Di dalam kapal, hewan-hewan tenang di tempatnya. Manusia beriman berdoa kepada Allah, dan Nabi Nuh memimpin dengan penuh kesabaran. Kapal itu berlayar lama di atas air yang menutupi bumi. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama mereka mengarunginya. Namun pada akhirnya Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya, dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Surah Hud ayat 44 menyebutkan, "Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Maka surutlah air. Perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim." Tempat berlabuh kapal itu adalah Bukit Judi, yang terletak di wilayah utara Jazirah Arab. Itulah akhir perjalanan panjang kapal Nabi Nuh. Dari sana kehidupan manusia dimulai kembali dengan orang-orang yang beriman. Kapal Nabi Nuh bukan sekadar bahtera penyelamat, ia adalah tanda kuasa Allah. Ia menjadi bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hamba yang taat, dan azab Allah pasti menimpa orang yang ingkar. Kapal itu juga menjadi simbol bahwa Allah adalah arsitek sejati, yang memberi petunjuk detail kepada Nabi Nuh, sehingga bahtera itu bisa bertahan menghadapi bencana terbesar di muka bumi. Kisah kapal Nabi Nuh adalah pelajaran bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Tidak ada yang lebih kuat dari kehendak Allah. Tidak ada tempat perlindungan selain rahmat Allah. Dan keselamatan hanya bersama iman serta ketaatan kepadanya.